Jikalau tekniknya jenengan kholwat yang sifatnya kholwat itu di tempat khusus atau jasad tidak campur dengan duniawiyah, repot dengan dunia, begini Pak, jenengan pingin langsung apa muter-muter dulu? Tak tanya langsung, oke. Kalau langsung ikuti apa yang biasanya kami lakukan. Gini Pak, jenengan mandi dulu ya, setelah itu Anda lepaskan hadas kecil dan besar, habis itu sholat sunnah menurut Anda apapun silakan. Setelah itu Anda wasilah. Wasilah itu apa? Anda melakukan hadiah Fatihah terhadap siapapun yang kau gendaki, cuman kalau biasanya saya itu hanya tak ringkes kabeh, gak usah kok sebut namanya, khususon seluruh kekasih Allah Al-Fatihah. Ini langsung, gak usah kok sebut nama si A, gurune si A, berarti si B, gurune si B, si C, gak usah disebut sampai Z, gak usah. Gak usah. Sebab robitoh jenengan nanti bukan terhadap A, B, C, D sampai Z, bukan. Biarlah dikatakan ekstrim oleh mereka-mereka yang ingin memakai wasilah muter-muter. Mengapa tidak kami sebut? Karena robitoh kita itu biar langsung pada Allah, pada hidup. Setelah itu udah lakukanlah zikir sir dan sirul asrar. Nanti saya bahas tentang zikir sir, sirul asrar Pak ya. Nanti ada pembahasan beberapa tingkat zikir. Di antara beberapa tingkat zikir, zikir manakah yang bisa menghantarkan ruhaniyahmu untuk bisa bertemu terhadap Allah? Itu nanti kami bahas. Cuman sekarang secara ringkas saja, zikir sir adalah zikir yang diucapkan di dalam hati masih mengucap nama Allah. Ini biasanya dilakukan di dunia thariqah yang disebut zikir ismudzat. Allahu Allah. Tapi di situ harus jenengan sertakan sirul asror, biar nggak muter-muter di muka syafah. Apa sirul asror itu? Zikir yang ruhaniyahmu tidak mengucap apapun. Di situ ada pos pertama disebut su'aul basirah, merasakan, mengimani, meyakini, menyadari bahwasanya apa yang kau lakukan itu karena digerakkan Allah hidup dalam dirimu. Itu su'aul basirah. Masih ada dua, sehingga di dalam hatimu selalu merasa selalu dilihat Allah, selalu dilayani Allah tadi loh, selalu dilayani. Hatimu merasa terus merasa Allah melayani kau, tapi kau masih ada, dirimu masih ada, dirimu makhluk, ruh yang dilayani masih muncul dalam hatimu. Walaupun ruhaniyahmu itu sudah merasakan hidup itu yang melayani dirimu, ini masih kurang benar. Tapi ini proses yang Anda alami, disebut muraqabah ini. Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Dikatakan iman yang sudah ihsan, Anda sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada dirimu. Ini manakala kau teruskan, nanti kau akan diletakkan di pos yang kedua, pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan pertama, imanmu hanya pada Allah tapi dirimu masih ada.
Kemudian pos pemeriksaan kedua, los doli Pak, Ainul Basiroh, basiroh mata hatimu itu sudah bebas dari selain hidup, termasuk nama dirimu, ruh tadi yang merasa selalu dilayani Allah. Satu paket pos ketiga, hakul basiroh, menyatakan kebenaran yang mutlak. Apa? Inilah qadim ala qadim, yang melayani dan yang dilayani itu satu pelaku. Ketika posisi ruhaniyah seperti ini, ketika hati Anda sudah masuk di dalam keahatan Allah, ruhaniyah kan wis gak ono Pak. Apa yang terjadi pada dirimu hanyalah tatmainnul qulub, adem, nyes, nggak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, nggak ada. Walaupun tadi dikasih uang 10.000 nggak mengganjal. Allah dawuh dalam satu ayat, posisi yang seperti ini laksana ya ayyatuhan nafsul damai. Mengapa damai? Karena sudah bisa kembali pada Allah di Ahad. Akhirnya golongan yang seperti ini Allah taruh di dalam fadkhuli fi ibadi wadkhuli ya jannati, itu yang damai. Ini nanti itu Pak caranya Pak ya. Kapan itu kita laksanakan? Ketika kita sudah di beat Allah nanti. Nah sekarang kita latih, nggak apa-apa, latih aja. Nanti pengukuhannya itu ketika saat sudah di baiat. Apa sih baiat? Menurut hakikat mengukuhkan, menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu mulai sejak akil balik sampai umur berapa tahun kita, akhirnya kita sering lalai ruhaniyah kita pada Rob kita. Ini jangankan di luar sholat, di dalam sholat yolah lalai. Ingat, di dalam Al-Quran ada beberapa golongan ruh terhadap Allah yang ketika dia itu sholat, golongan manakah kita itu? Pertama, golongan sahun. Siapa golongan sahun itu? Golongan yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim lalai. Makanya ayatnya fawailul lil musallin, rusak bagi yang melakukan sholat, yang sholatnya ruhaniyah dalam keadaan lalai pada yang disembah. Oh enggak kenal ya, ora roh. Yes. Kedua, khasyi'un. Siapa khasyi'un? Mereka yang sudah mencapai makrifat Allah. Makrifatullah.
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh bejo, beruntung bagi orang yang beriman tatkala menjalankan sholat itu dalam keadaan rohaniahnya itu makrifat Allah. Kadang kuryo sak rakaat makrifati, nanti yang 3 rakaat lali, ada yang sampai 3 rakaat makrifat hatinya, yang sak rakaat iku lalai. Ada golongan seperti itu. Lah, selanjutnya Allah katakan yang nomor 3 adalah hafidun, terjaga. Terjaga ini berarti umpama petang rakaat, sing sak rakaat lali, sing 3 rakaat ingat. Umpama 24 jam dia itu 23 makrifat, yang 1 jam itu lalai. Terakhir di situ yang nomor 4 adalah daimun. Inilah yang disebut sholat daim, langgeng 24 jam. Dan itu fase-fase proses golongan ruhaniyah manusia untuk mencapai derajat ketakwaan terhadap Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ, Pak. Dan itu bisa Anda raih sampai yang nomor 4 itu, Pak. Lah sing paling konyol ya sing sahun itu. Yang pertama, sahun. Siapakah rata-rata sahun itu? Rata-rata yang orangnya bagaimana? Wis gak usah ngomong, sing penting gerabaken ning atimu dewi-dewi dulurku. Ngalimo kaya apa ilmu dohirmu, manakala masih menolak ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf, ilmu dinul haq, masih tetap kita itu kan ruhaniyah digolongkan yang pertama. Sadarkah kau, ataukah masih kuat keilmuan dohirmu akhirnya menentang kebenaran yang tidak bisa kau tolak? Terserah Anda pun, Pak. Ya jadi ku carane kholwat, nek langsung seperti itu, nek gak langsung ya wasilah mulai A, B, C, D, C sampai Z, bahlah 3 jam tok wasilah. Monggo sak kersa jenengan, sesuka jenengan pilih yang mana. Robitohlah terhadap, datangkanlah wajah guru makhlukmu, terserah Anda, terserah. Ingat, mengapa ada sering muncul satu kalimat tidak ada matahari ngerti maksudnya? Supaya kau tidak keluar, takut kehilangan wis terus terang aja ya. Coba kalau sudah duduk di Sirul Asror nggak seperti itu. Silahkan matahari 10 malah tambah benter, enak toh? Enak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan mataharimu lebih dari 1, silakan.
Pernahkah dan pantaskah kau curiga pada Allah? Jangan. Kita mengatakan tidak ada matahari kembar, itu sama halnya kita curiga pada Allah. Kalau tidak lewat jalanku, pada Allah enggak totok kamu, cong. Waduh. Subhanallah. Udah, dulurku, sudahi ya makalah-makalah yang seperti itu, sudahi. Umat ini sudah bingung, jangan dibingung tambah bingung. Lihat, umat ini berberapa puluh tahun dia solo tidak bisa sampai wusul. Siapa yang tanggung jawab? Raimu? Nggak mungkin. Pasti kau akan bersilat lidah di hadapan Allah. Nemen tak kula ngomong itu nih? Bentuk sayangku bos pada dirimu bos. Tapi jikalau kau tidak terima dengan iman, alkohol itu akan perih pedih kau terima. Muring-muring bos kau nantinya. Tapi kalau terima alkohol ini dengan iman, dingin, laksana kau punya catu, saya kasih alkohol, perih, nggak mau. Tapi kalau nggak ada catu, tak sentuhkan alkohol menjadi dingin. Bapak Ibu, mohon maaf, itu sing muter-muter, itu sing gak muter, terserah jenengan milih yang mana. Terserah. Jenengan milih Messi silahkan, sistem Ronaldinho sistem Cristiano Ronaldo silahkan, sakerso jenengan. Kalau memakai sistem Messi, mohon maaf, iso wusul monggo sakerso. Kebanyakan iku mboten, kepegelen langsung lumpuh, kakean gerak, ngoten nggih. Akhirnya penonton sing rame, Messi kakean giringan. Begitulah umpama kalau paribasan, kalau saya laksanakan seperti itu, umpama seperti itu. Oke, lainnya silakan. Yang di majelis ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Ngoro Jombang, Gus. Karena saya pemula, mohon penjelasan untuk pengertian ruh dan hidup, Gus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh adalah salah satu di antara makhluk Allah. Yang ruh itu dituntut Allah untuk bisa kembali kepada Allah. Allah yang kumaksud adalah hidup. Hidup itu siapa? Kholik. Kholik itu yang menciptakan, yang menggerakkan, yang memperjalankan ruh. Itu pertama. Proses loh Bu ya. Jangan dulu masuk ruh itu Allah, Allah itu ruh, jangan dulu. Nanti kalau sudah di akad jenengan akan ngerti sendiri. Kalau sudah di zona akad nanti Anda akan paham. Cuman sekarang karena pemula saya harus mengartikan ruh itu dari kalimat kholaktu, kuciptakan, gak wanafaktu, kutiupkan, ndak. Ruh itu berarti pertama adalah makhluk yang tugasnya ruh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya menyembah pada Allah. Si Allah dhisik. Nanti Anda berselangnya waktu mengikuti BIMTEK ini dan nanti melaksanakan, maka sebutanmu Allah itu masuk ke dalamnya disebut hidup. Siapa hidup itu?
Hidup adalah yang memiliki nama Allah. Dalam bahasa Al-Quran disebut Alladzi, zat hidup. Ketahuilah di dalam hidup itu manakala sifat, di situ ada yang memiliki, yang mensifati. Apa yang mensifati itu adalah ana. Ketika sudah sampai pada ana, ma'rifatullah, itu nanti nama ruh itu sudah tidak berlaku. Akhirnya bolehlah kau memakai wanafahtu, kutiupkan ruhku. Lah di situ artinya ruh yang tadi itu belum sampai pada Allah disebut makhluk. Kalau sudah kembali kepada Allah itu sudah tidak disebut ruh. Disebut apa? Ana. Ana siapa? Kalau bahasa Al-Quran, itulah Allah yang sebenarnya. Tahu air hujan? Oke. Air hujan sebelum turun, ketika turun, sebelum sampai ke detik-detik air lautan, tetap disebut air hujan. Ketika sudah sampai ke lautan, air hujan nggak bisa kau sebut air hujan, itu air lautan. Tadinya kita sebut air tawar, sekarang menjadi air asin. Nanti ada di situ muaranya. Sekarang kita fokuskan, khususnya kita pemula, kita fokuskan bagaimana ruh itu nanti bisa sampai pada Allah, ya bisa sampai pada ana, ya tah? Sehingga nama ruh itu sudah tiada. Oke, kita ikuti, kita telateni setiap saat, setiap hari pengukuhan tentang keilmuan tasawuf ini terhadap diri kita masing-masing, khususnya pemula ini Bu, ya. Jadi kali lihat konteks saya ketika melihat dari sisi syariat, ruh dengan hidup itu siapa? Ruh itu makhluk, hidup itu adalah Allah. Tapi nanti konteksnya kita melihat dengan basiroh, kacamata hakikat, beda lagi. Kalau sudah sampai ke ahad, aku yo kamu, kamu yo aku. Tapi bukannya ada dua, begitu nantinya Bu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang cara berhalwat yang pertama. Tadi Gus mengatakan yaitu mandi menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana kalau itu terjadi perempuan yang sedang hadas besar, misalnya menstruasi? Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti ketika secara jasmani kita mengandung hadas kecil dan besar itu menghalangi kita untuk tidak bertemu Allah, tidak. Jenengan gak usah sholat sunnah yang tadi dilakukan, gak usah kirim fatihah, gak usah, langsung duduk dengan cara jenengan berdiri, dengan jongkok, dengan terlentang, atau dengan duduk bersila, berzikirlah langsung sir dan sirul asrar. Iki malah lebih cepat mana? Nggih? Malah cepat mana? Gak katik giringan, penak Bu. Jadi nggak usah apa yang dilakukan oleh jasad secara syariah diperbolehkan tadi, oleh karena jenengan ngalami kondisi menstruasi, ya, nggak usah dilakukan, langsung saja
sir dan sirul asrar. Kalau nanti sudah terbiasa, nggak usah sir bu, nggak usah sirul asrar, di su'aul basiro langsung di hakul basiro fana'u dzikri, malah luwih cepet maneh iki, malah luwih gendeng maneh niki ya toh, malah lebih ekstrim maneh. Nggak apa-apa kalau sudah terbiasa di situ, langsung aja. Toh semuanya muaranya ada di ahad, muaranya sama di ahad. Difaham bu nggih? Oke, lanjut. Surga yang engkau berikan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Jumadi saking Dusun Punggul Mas Temi. Iji, Niki badhe tangket masalah mimpi jenengan Gus. santrine Kang Ratno. Dalem? Santrine Kang Ratno. Nggih. Wah, Nggih. Nggih, nggih. sami saan. Nggih, sambung nek ngoten. Nggih, sambung Nggih, pun. nggih. Kula masalah mimpi Gus. Kula kalau wingi bulan Rajab niku damel kholwat. Nggih. Memang kula saderenge nggih mengikuti ten YouTube nggih ten lab niku, tapi kula ten mriki tasik pemula ngaji ten mriki sakniki. Lah kula waktu kholwat niku mimpi dalam perjalanan niku kados ten ora-ora nggih padang tapi mboten panas niku wonten grumbul, kula lintang sore grumbul niku wonten lepen. Lepen niku toyane baweni, kiten-kiten sak ndukure lutut niki lah. Nah niku kula nyabrang lepen niku tetep mboten berubah, mboten butek, tapi temen niku wonten ulame wader. Ulam wader niku kutuk Gus, kula coba kali ulam wader niku wau. Nah terus kula lintang malih nggih temen niku wau. Lah lepen niku sat, mboten enten toyane belas, nggih guwasek ngeten iki. Nggih enten ulame wader mencolot-mencolot. Nah teng pojokan niku enten kaya nyemek-nyemek tapi budak. Enten lilene tapi kula mboten mriku. Kula nyekeli wader malih ten sing sat niku wau. Nah, wader niku terus rupa gorengan. Tapi kula nggih mboten rumangsa goreng ya. Nggih. Gorengan niku wau nggih raose nggih weca, gurih. Tapi kula mboten pengen ngicipi blas tunggale mboten. Nggih. Lah niku dados rong wadah. Rong wadah niku nggih wadah pertama kalih wadah sing kedua niku wau. Lah niku kula sukaaken tangga kula nggih tiyang kuwathah mrubune kula dum-dumaken. Nah sing ngipi kedua niki kula kolwat malih waktu napa niku weton kula. Biasa lak kula nek 3 dina weton niku lak umpama Jumat kula poso Kamis, Jumat, Sabtu niku kula damel kolwat malih 3 dinten. Nggih. Lah niku kula nggih setengah sadar setengah mimpi wong setengah sadar setengah mimpi. Lah niku kula dalam perjalanan niku tapi mboten ten ora-ora, ten gedung tinggi wageng bertingkat-tingkat ngoten Gus. Lah kula saderenge mlampah niku kan sesuci riyin. Lah sesuci niku kula enten sing nunjukaken niku sucine. Lajeng niku lah niku kan merupakan toya. Lah niku ciduke kok aneh. Ilir damel nyiduk banyu niku wau. Lah ilir niku nggih kula damel mawon kan. Nggih saged nggih kula damel sesuci. Nggih. Lah kula berangkat malih. Nggih rumangsa kula enten sing dampingi. Lah kula pun berangkat niku lho kok muda. Mboten katokan, mboten wis pokoke muda blejet lah. Nggih. Lah niki tapi kok sayange kula tasik isin. Kula wangsul malih ndamel pakaian kula. Nggih ngoten mawon Gus, kula nyuwun Kula keterangan. taken, Nggih, nggih. kula teko ketika jenengan kholwat itu sudah mengenal dan mengamalkan dzikir sirul asr belum? Sampun nek masalah Sampun. niku insyaallah ilmune sampun paham, kantun lampahi. Ngoten nggih. 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 Nggih, sampun nggih. Nggih, sampun ngoten mawon. Kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika si salik melakukan suluk atau khalwat untuk bertemu Allah, berbagai cara Allah itu memproses si salik itu. Si A dengan si B kadang juga nggak sama. Artinya si A kadang diproses Allah, ditampilke beberapa alam, bertemu terhadap beberapa isi di dalam alam tersebut. Ketika si salik ditemukan alam yang seperti jenengan ceritakan tadi, bertemu air, bertemu ikan water, sampai ikan itu mang wis mateng di wadah dua, rasane gurih walaupun gak mencicipi. Dan atau jenengan itu dihadapkan satu gerumbul tadi, di bawahnya gerumbul ada air, terus jenengan yang kedua tadi ada elir untuk nyibuk air. Itu semuanya ke buku makhluk. Itu makhluk di dunia kasyaf Bapak ya. Bahkan ada yang makhluk itu berupa cahaya, makhluk berupa cahaya. Ketahuilah bahwasanya Allah menyapa diri kita lewat berbagai bentuk makhluk tersebut. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan alam muhadharah ini. Ketika kita berkhalwat di tengah-tengah alam muhadharah atau tengah-tengah dunia, itu sebetulnya Allah menyapa kita. Uang 10.000 tadi itu sebetulnya Allah menyapa. Kalau diurai, son motomu tonton aku ono kene, son matamu lihatlah saya di sini, umpama diurai gitu. Hidup itu semua apa yang ditampilkan secara fisik di alam dunia, di alam muhadharah, makom muhadharah, dan atau apa yang ditampilkan di alam mukasyafah ketika sampean suluk itu tadi, itu sebetulnya maksudnya Allah menyapa kita. Makanya saya tanya, jenengan bawa dzikir sirul asrar ndak? Sudah. Kalau ciri-ciri sirul asrar itu sudah berjalan, maka ketika dihadapkan berbagai bentuk makhluk, baik di muhadharah maupun di mukasyafah, iman sampean basirah, sampean jelas melihat sang yang hidup. Kalau belum bisa melihat sang yang hidup, maka itu pertanda sirul asrar kita belum jalan. Makanya latihlah kita ketika di muhadharah untuk melihat hidup, basirah ini untuk melihat hidup, supaya ketika di mukasyafah mudah melihat sang yang hidup. Terus apakah setiap makhluk di mukasyafah itu punya arti? Contoh air, gerumbul, elir tadi, apakah punya arti? Ada Pak, artinya Pak. Ini kita buka di takbir ru'yah ya. Apa artinya air? Air ada dua macam, ada air butek, ada air keruh, ada air bening. Kalau itu air bening, itulah yang kusebut sesuatu yang dibutuhkan ruhaniyah. Apa? Sistem wejangan ilmu hakikat. Itulah yang kami sebut Bahrut Tauhid. Kalau bahasa syariat, banyu telaga Kausar. Siapa yang meminum, dia tidak akan mengalami haus sepanjang masa ketika saat manusia menunggu dihisab Allah.
Gerombol. Lah iki kadang gerombol itu akeh demite jare. Apa maksudnya gerombol? Sesuatu yang untuk berteduh, Pak. Itu akan menjadi perteduhan jenengan manakala jalan rohaniah sampean terhadap sirul asrar. Terus lagi ilir kok bisa untuk ngambil air. Itu punya pengertian, mohon maaf, itu gak masuk di akal. Artinya gini, sebodoh-bodoh manusia tentang hukum syariah, tatkala ruhaniyah itu diterangkan, berhubung iman yang memakai, menerima, maka pastilah bisa. Inilah yang kumaksud, jikalau Allah menghendaki pada hambanya tentang masalah dinul haq, dia akan masuk terhadap wa minhum man hadanallah. Merekalah yang dikehendaki Allah untuk mengikuti petunjuk dari Allah. Sebab ada, Pak, golongan yang tidak dikehendaki Allah untuk menerima hidayah. Siapa? Wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Dia yang bersikukuh dengan hukum akal. Akhirnya ketika saat ilir diberikan mesti nolak. Bagaimana mungkin ini bisa untuk dibuat mengambil pasti gak ditindakkan. Inilah yang membatasi kekuasaan Allah. Allah kita batasi kekuasaan, padahal Allah sudah dikatakan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah nggak bisa kau batasi, nggak bisa. Wa innamal mahjubu anta, justru andalah yang terhijabi. Karena akal itu yang kita terima, Bapak. Lepaskan akalmu, pakai iman, baru bisa. Begitu. Lanjut. Sudah cukup di majelis? Oke, kita masuk pada jalur interaktif. 082 141 295 309. Silakan yang mau bergabung dan bertanya, kami persilakan. Silakan yang di jalur interaktif 082 141 295 309. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak? Dari Pekalongan, Gus, Jawa Tengah. Abdul Rahman, Bu. Oke. Langsung yang ditanyakan, Bapak. Ini untuk mohon dijelaskan, itu surat Al-Isra ayat 22 itu yang artinya janganlah kau mengadakan Tuhan di samping Allah. Surat Al-Isra ayat ayat 22, Gus. 22. Ayo notulen, notulen. Itu mohon diperjelaskan secara gamblang, karena kita lagi melakukan. Waalaikumsalam warahmah. Nggih, ya yang di belakang. Ayo notulene sapa Imam, surat Al-Isra ayat 22. Iya, di belakang Bapak. Bapak Jawa Tengah mana tadi? Lamongan, Pekalongan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Dari mana ini? Mau Gus. Halo Bapak, kurang jelas. Saya Pasuruan, Gus. Dari Pasuruan, langsung yang ditanyakan Bapak. Masalah bab doa, Gus. Kan katanya kalau orang berdoa itu nggak perlu diucap. Nggak Dan perlu karena kata diucap. Allah sudah tahu semuanya keinginan kita. Iya. Bahkan sebelum kita ucapkan lewat doa, Allah kan sudah tahu. Yang saya tanyakan, jadi bagaimana caranya untuk mendoakan agar berdoa itu supaya dikabulkan? Contohnya ingin mendoakan anak, apa dengan diam diri atau dengan jalan pikir silul asror? Nggih. Begitu, Gus. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon dicerahkan lagi mengenai bab itu, napa? Ojo seneng marang ciptaanku, kowe bakal ado marang aku. Ampun nih kemauan, Gus. Ojo kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dadi notulen kuno? Ayo. Aku tak nerimo. Ayo silakan yang sudah masuk di jalur 082 141 295. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo Bapak. Tolong dikecilkan YouTube-nya, Pak. Waalaikumsalam. Bapak agak menjauh dari YouTube-nya, bisa dikecilkan dikit, Pak. Ya, Dari mana langsung? dari Palembang. Dari Palembang. Yang ditanyakan langsung Bapak. Oh, mau menanyakan masalah pemula ini. Kira-kira bisa langsung follow up tidak nanti? Bisa langsung ngapain ini? Iya. Bapak, kurang jelas diterima di sini. Ya. Halo? Halo. Iya, yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Gus. Halo Bapak. Apa yang ditanyakan langsung? Ya, ini mau menanyakan. Karena kami ini Sudah 3 penanya yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dari mana? Dari Jakarta Timur. Base cilik no titik iku sing jalur telepon. Ya, Gus. Halo. Halo, iya Bapak. Dia mau tanya. Iya. Halo. Halo Bapak. Perkara ini perkara apa? Pertama, pertanyaan yang namanya mantra buka itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tapi
posisinya kok berubah jadi berwujud gitu Pak. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oke. Tapi posisinya berubah menjadi wujud. Oke. Kerubuk-kerubuk. Di belakang Bapak tadi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Budi, dari mana Bapak? Dari Pongging. Pongging. Langsung yang ditanyakan Nggih. Bapak. Nggih. Meditasi lalu meditasi nggak ada apa-apa. Lalu ada yang datang jubahan tapi Halo. Mati sudah. Udah jalur telepon sementara tak tutup. Nanti. halo. Halo. Dari mana Bapak? Iya Pungging. Tadi ada yang datang kemudian Mau tanya, iya silakan Bapak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Ini dari Pak, Ya. dari Maos. Ye. Langsung yang Mau ditanyakan tanya, Pak. ya, bagaimana cara mengikuti pengajian Bapak untuk bisa dibimbing agar bisa ke Sirul Asror dan Fanaul Dzikri? Karena saya pemula. Itu saja Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan di jalur telepon saya cancel Rin, saya tak jawab yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, dari Malang, Pemalang, surat Pekalongan, surat Al-Isra ayat 22 122. Apa isinya 122? Coba bentar Pak ya, sabar. Ayat 122. Dua kok 122. Sing bener piye? Ayat 22 gitu. Di situ Allah katakan, la taj'al 'alallah endi wang. Iki ndablek ora oleh ilmu dulu. La taj'al ma'allah ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzulan. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Artinya Bapak, ruhaniyah kita ketika ada sesuatu selain hidup, lekas hilangkan kalau sudah terjadi yang berupa kesenangan duniawiyah yang sudah kadung masuk di dalam ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita berkasih mesra terhadapnya, itu hilangkan. La taj'al ma'allah ilahan akhar,
Kalau boleh saya terjemahkan, jangan sekali-kali kau mengadakan sesuatu di dalam hatimu selain Allah, selain hidup. Kalau sudah ada, lekas hilangkan, bersihkan dengan cara Anda harus falya'mal amalan sholihan, berzikirlah di sirul asror, baru sakit hilang niku mengke. Kalau sudah hilang, maka jelas di situ yang ada di dalam dirimu tentang iman hanyalah hidup yang segala-galanya. Dirimu sudah tiada, makhluk lainnya sudah juga tiada. Jikalau kau masih tetap seperti itu maksudnya apa? Ruhaniyahmu itu belum kau bersihkan perkara-perkara selain hidup dalam konteks iman, ya fataqauda madhmumam mahzulan, kau akan dihina oleh Allah, kau akan dijatuhkan Allah di dalam tempat-tempat yang paling yang paling elek ingersane Allah. Bapak Ibu, ini semuanya tergantung jenengan. Sebab kita pasti, siapapun kita akan mengalami hal seperti itu. Ruhaniyah kita bercinta terhadap selain Allah. Makanya ayat ini, jikalau kau masih tetap seperti itu, Allah akan menjadikan kau orang yang tercela di mata Allah dan orang yang terhina di mata Allah, juga di mata manusia besok di akhirat. Kalau sekarang di dunia, di mata Allah kau orang yang tercela dan orang yang dihinakan Allah, karena kita, ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Ini itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kupingku budek gak kerungu. Oh, berdoa gak perlu diucap karena Allah Maha tahu. Gini Pak, pendidikan di dalam jalur syariat itu selalu diucap, karena tidak tahu kalau Allah itu Maha tahu. Bagaimana kita tahu kalau Allah itu Maha tahu? Lawang kita nggak tahu Allah, otomatis teorinya harus diucap. Tapi bagi ahli syuhud, ruhaniyah panjenengan yang sudah condong pada Allah, ora usah ngucap, bahkan berdoa pun malu. Tapi manakala dihadapkan kondisi harus berdoa, ruhaniyahnya tetap tidak mengucap. Itulah yang kusebut sebagai doaul khudri, doa di mana ruhaniyahnya itu hanya menghadap makrifat Allah, tidak menghadap makhluk yang berupa apa yang diminta. Itu kalau toh terjadi dikarenakan kondisional. Lagi yang ketiga, ojo seneng marang cipta aku. Oh ngoten. Ojo bersenang bersukarialah pada cipta aku, tapi bersukarialah padaku. Oke, itu maksudnya tidak jauh berbeda dengan seruan seluruh Rasul ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan atau dalam satu ayat,
yakfur bitawuti wa yu'min billah. Ini yang pas ini, surat Al-Baqarah ayat 256. Yakfur, jangan suka kau bitawut, akan ciptaannya Allah. Wa yu'min, dan bersukalah kau billahi, dengan aku Allah. Hal ini Pak tidak akan bisa tercapai terhadap ruhaniyah seseorang manakala ruhaniyah seseorang itu belum melepaskan sifat basariyah, yang di dalam sifat basariyah itu dikomandoi oleh nafsu nafsiyah dan amarah. Selagi ruhaniyah menjadi budaknya hawa nafsu, tidak akan pernah. Mengapa ruhaniyah menjadi budaknya hawa nafsu? Karena ruhaniyah tidak mau menerima ajaran dinul haq. Ini qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ketika saat Allah menghadapkan ajaran yang betul-betul membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu, dia tolak. Gak mau. Sebab apa? Sebab menengah ke atas keilmuan kita, sebab menengah ke atas keduniawian kita, mayoritas seperti itu Bapak Ibu, menolak. Akhirnya jangan heran orang-orang yang seperti itu detik-detik kematiannya itu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan ketakutan. Dan teori yang jenengan tanyakan itu bisa terjadi manakala ruhaniyah jenengan sudah yakfur bittauhid, meninggalkan cintamu terhadap ciptaannya Allah, wa yu'min billah, baru jenengan akan bisa bercinta hanya pada Allah. Dalane muarane cuman satu, sirul asror. Cukup. Selanjutnya, bagaimana cara bisa mengikuti kajian ini khususnya di sasi Ramadan? Karena saya belum bisa di sini. Lanjenengan wow kan sudah ikut. Jadi setiap Pak ya, setiap habis sholat tarawih langsung sampean masuk di dalam channel Ponpes Jaya Baru live. Bisanya Anda itu tidak ngetik bolak-balik, di situ jenengan subscribe, like, aktifkan loncengnya. Baru besok itu kalau lonceng sampean sudah aktif, dapat notifikasi pemberitahuan langsung dari Google. Ketika saat kita live otomatis langsung dapat, langsung tinggal buka gitu aja. Itu caranya mengikuti live streaming dari channel Ponpes Jaya Baru, mengikuti pengajian-kajian setiap hari ya, habis sholat tarawih. Begitu Pak ya. Ada lagi? Cukup pertanyaan itu tadi. Ada yang tersisa? Kuping kubudek. Oh gitu. Iya iya iya. Oke. Dari pungging meditasi didatangi orang berjubah, ya dah. Itu kita waspada, Pak. Ya. Kita harus waspada. Sehingga mengapa jenengan dibekali sirul asror? Biar tidak tertipu. Ketika jenengan itu dihadapkan bentuk orang yang berjubah dan su'aul basyiroh Anda itu jalan main,
mesti langsung hilang. Berbentuk itu langsung hilang. Kadang-kadang sebelum jenengan ini masuk di dalam su'aul basyirah ke ainul basyirah, dia ngaku-ngaku entah apa yang diaku. Kadang ngaku, mohon maaf, berbentuk wajah guru kita, padahal guru kita tidur. Kadang-kadang dari unsur jin bisa jadi, kadang-kadang dari unsur malaikat bisa jadi. Yang kesemuanya itu bukan tujuan kita makhluk. Bisa jadi itu adalah karomah, makhluk dari unsur karomah keilmuan yang kita istiqomahkan. Sedangkan tujuan kita suluk itu adalah kewusulan pada Allah. Nah, ketika jenengan sudah aktif sirul asrarnya, pasti semuanya itu akan hilang. Ingat terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, setan yang mengaku-ngaku adalah Allah, berbentuk seperti manusia, berbentuk seperti diri kita, bisa jadi. Yang jelas nanti pesan saya, su'aul basyirah ke ainul basyirah, pegang teguh. Pegang teguh, itulah cara untuk menghindari dari semua apa tampilan-tampilan yang didatangkan Allah untuk menguji ruhaniyah ini berjalan terus menuju pada Allah atau hanya berhenti bersukaria terhadap itu. Nggih. Udah, ada lagi yang cukup? Sudah 5. Oke, kita sambut sesuai dengan apa yang kukatakan tadi. 5 lagi pertanyaan di jalur interaktif, silakan di 082141295309. Ya, yang sudah masuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Halo? Halo? Halo Bapak? Halo. Waalaikum. Halo. Dari mana Bapak? Purwakarta. Dari Purwakarta. Halo. Dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Oh iya, langsung ditanyakan Bapak. Ketika sholat di dalam hati, ada yang menyeret-nyeret untuk jauh ke Allah, tapi dari sisi lain untuk mendekat ke Allah gitu. Gimana cara mensikapinya gitu? Sudah Bapak? Iya, di belakang Bapak dari Purwokerto tadi. Di belakangnya silakan. Mungkin sambil menunggu, oke, kita terima. Waalaikum. Halo.
Nggak bisa masuk. Apa pertanyaannya, Mang? Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku nih sing jalur telepon dientekno ae. Gak usah. Ya. Dengan Heri dari Banten. Dari Pati. Langsung pertanyaan Bapak. Dari Banten, Gus. Dari Banten. Langsung pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan nih, Gus, saya mau nanya. Ini kan saya ini lewat di kajian ini gimana kalau ngemalin ya, Gus? Apa boleh gitu, Gus? Apa Pak? Kak jelas Bapak pertanyaannya itu. Saya kan lewat ini, mungkin lewat channel YouTube saya. Mengamalkannya gimana itu, Gus? Kan yang biasanya langsung dari Gus. Gaya handset iki, gaya handset. Monitore apa aja? Sing notulen gaya handset. Gaya handset. Iya. Ini mau nanya masalah ini kan ya YouTube ya ini ya cara mengamalkan itu kepada dijasahkan langsung ya enggak gitu. Iya, itu aja, Bu. Oke. Iya, di belakang Bapak Banten, silakan. Oke, kita jawab aja. Apa tadi? Yang pertama. Ya, Purwakarta. Bagaimana mensikapi bertemu Allah? Gini Bapak ya, yang bertemu itu ruhaniyah ya. Untuk mensikapi bisa bertemu Allah, kembalilah kepada surah Al-Kahfi ayat 110. Ada dua persyaratan yang harus kita lakukan di situ. Pertama, kita harus falya'mal amalan sholihah, laku kholwat. Yang kedua, kita tidak boleh mengadakan perkara selain Allah ketika saat kita berkholwat ataupun ketika saat jasmani melakukan tindakan apapun. Ini untuk mensikapi bisa bertemu Allah, tentunya tidak terlepas dari fungsi daripada zikir sirul asrar. Selanjutnya, ada telepon. Assalamualaikum. Nek gak jelas tak rungokne ning HP ngene ae. Halo, Waalaikum. Nggih, Bapak. Langsung. Halo. Tambah dipateni. Nggih pun tak balekno maneh nang ngene mixer. Pertanyaan berikutnya tadi gak jelas pisan. Gak jelas. Mohon maaf yang bertanya dari Banten tadi ya. Apa? Oh, baiat. Baiknya lewat live boleh atau enggak? Boleh, Pak. Boleh. Sebab pada hakikatnya yang membaiat kita itu hak Allah, hak hidup. Nah, ketika muncul di dalam YouTube itu, apakah tidak ada Allah? Yang muncul pada diriku hidup itu, apakah nggak ada Allah?
Kita mengatakan tidak boleh itu karena kita ada alasan hukum akal yang menuduh yang membaiat itu manusia. Bagaimana mungkin dikatakan sah menurut surat Al-Isra ayat 22 tadi? Dalam hatimu tentang iman ada selain Allah. Makanya saya katakan lewat acara pada malam hari ini, bagi mursyid yang katanya membaiat, tolong lepaskan dirimu yang merasa membaiat, lepaskan. Sebab kita manusia tidak punya hak untuk membaiat. Yang membaiat itu Allah, bukan kita. Bagaimana mungkin kita buta terhadap Allah bisa menuntun orang buta terhadap Allah? Gak mungkin. Rasulullah sendiri mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Ini ayat. Aku sendiri tidak bisa bebas dari nafsu manakala Allah itu tidak menolong aku. Itu Rasulullah ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan seperti itu. Jadi tolong saudaraku yang sudah kesebut mursyid secara umum, ketika baiat lepaskan dirimu yang merasa baiat. Sebab ini ada unsur pembimbingan ruhaniyah terhadap Allah. Sehingga jangan heran kita sebagai murid puluhan tahun gak bisa nyampe. Otomatis jenengan harus duduk di tajalli. Kalau tidak di situ nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sebetulnya baiat secara hakikat ini menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sempat keputus oleh nafsu lewat sirul asrar. Jadi baiatnya itu bukan janji tapi menyambung talinya ruhaniyah terhadap Allah. Makanya nanti dibekalkan sirul asrar sehingga sambung lagi. Begitu Bapak. Jadi nggak apa-apa jenengan baiat lewat YouTube, baik itu live maupun siaran tunda. Karena di YouTube itu kalau tidak ada hidup apa bisa muncul suara? Nggak mungkin. Tinggal ruhaniyah kita itu mengarahnya kemana? Mengarahnya ke hidup, berarti sah. Kalau mengarahnya terhadap makhluk rupa YouTube gak sah. Sama dengan kita menghadap terhadap makhluk. Kalau ruhaniyah sampai bersaksinya itu hanya pada makhluk, maka tidak sah. Sehingga mengapa ketika saat asyhadu ke illallah itu harus dikukuhkan terhadap hidup yang membaiat Anda. Itu Pak. Makanya diawali dari mursyidnya dulu. Harus duduk di tajalli, harus melepaskan keakuannya hamba yang bisa membaiat, harus menetapkan keakuannya Allah, baru sambung bos. Nek ini bos, ada seseorang yang tidak buta menuntun orang buta pasti bisa sampai tujuan. Kalau sing dituntun buta, sing nuntun buta, ya keceglenggot, amin. Iya, gak sampai tujuan. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak. Naudzubillah. Oke, ada pertanyaan lain itu? Enggak ada. Ya, silakan di jalur 0821412295. Tinggal 3 pertanyaan, silakan. Jalur seluler ya. Kalau jalur
telepon WA di serondol ilang maneh, serondol ilang maneh, langsung di seluler aja. Iya. Oke, yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Nggih, jelas niki enak. Dengan Sukartono Jambi, Gus. Jambi, silakan yang ditanyakan. Iya. Yang ditanyakan kapan kami bisa dibaiat? Kapan kami dibeat, gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Di belakang Pak Jambi. Kapan kami dibeat? Hai, tinggal 2 pertanyaan lagi. Silakan Bapak. Oke, kapan ya? Masuk, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, sing keras titik Pak, suarane Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari mana apa yang ditanyakan? Dari Sukodono, Gus. Sukodono, Surabaya. Silakan Bapak, apa yang ditanyakan langsung? Tentang baiat, Gus. Apakah kita menjalankan sirul ini, tapi posisi kita itu belum dibaiat? Apakah bisa sambung atau gimana itu? Oke, siap. Mohon penjelasannya. Oke, siap. Sudah Bapak? Sudah. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali di belakang Bapak Sukodono. Kita terima. Assalamualaikum. Halo. Sambil nunggu 1 kali lagi, saya jawab terkait masalah pertama tadi apa? Kapan di beat? Nunggu pengumuman Pak. Mangke saya share ya di status. Oke, di belakang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Langsung pertanyaan. Dari Ponorogo, Siono. Ponorogo. Langsung pertanyaan Bapak. Ya. Pertanyaan saya, maksudnya apa ya itu? Sirotol mustaqim itu apa ya? Menurut hakikatnya. Apa Pak? Kak jelas. Siratal Mustaqim. Oke, terima kasih Bapak dari Ponorogo. Saya ucapkan seluruhnya yang sudah bergabung di interaktif. Selamat mendengarkan dan tidur nanti. Oke. Yang kedua tadi terkait masalah belum dibeat ya. Belum dibeat, apakah diperbolehkan melakukan sirul asror? Lagi itu dah. Masalah baiatan itu secara simbolis Pak ya, secara simbolis itu tidak wajib, sebab ketika sirul asro sudah dijelaskan dan jenengan sudah bisa menangkap, ini hukum yang lebar ya, hukum yang kami longgarkan, silahkan nggak apa-apa. Jikalau Anda sudah paham betul bagaimana cara memfungsikan sirul asror. Kalau belum paham betul, maka ada pengukuhan keterangan sirul asror lewat pembeatan nanti. Kalau jenengan sudah tahu fungsi bagaimana cara memfungsikan sirul asror ketika suluk, tidak apa-apa. Tetapi jikalau belum, nanti pengukuhan khusus keterangan sirul asror ketika sehabis beat, berarti harus beat. Terus selanjutnya siratal mustaqim. Sirat iku jalan Pak, mustaqim iku jejeg, kenceng, tegak lurus. Kalau tanya sirat, jalan semua aktivitas yang dihadapkan Allah itu adalah sirat.
jalan, di situ ada Allah, Anda akan bertemu kalau mustaqim ruhaniyahmu. Lurus satu titik, yaitu hidup, tidak menggok, tidak putar-putar. Tentunya ini tidak terlepas dari pengamalan fungsi zikir sirul asror. Mohon maaf, tentang thariqah sama. Thariqah itu ya jalan, sirat iku ya jalan, sama, cuman pengertiannya ada yang mengatakan khilaf. Sirat itu adalah jembatan, di bawah jembatan itu ada jurang, di situ ada neraka. Sama, sirat itu jalan, Anda kalau tidak tahu jalan akan terperosok ke jurang. Ada yang bertanya pada saya tentang Gus, thariqah jenengan apa? Lah gitu toh. Gampang Pak, thariqahku itu semua aktivitas. Semua aktivitas yang dihadapkan Allah pada diri kita itu harus kita jadikan sebagai thariqah yang muktabaroh. Muktabaroh itu kenceng, muktabaroh itu sampai pada Allah. Kalau bahasa syariat, mutabaroh itu sanatnya sampai Kanjeng Rasul. Kita langsung aja Pak sampai Allah, nggak usah ngeribon-ngeribon. Ini pasti ditentang oleh mereka-mereka yang identik dengan sanat yang mutabaroh sampai pada Rasul. Monggo silahkan, Anda boleh melakukan itu. Dengan cara ngeribon-ngeribon, boleh dong kita melakukan langsung pada Allah. Pertanyaannya, nanti cepat mana? Itu urusan Allah. Kita saling menghormati, kita saling menghargai dari semua sistem yang kita tidak sama. Katanya seperti itu. Udahlah Pak, kita yang penting itu satu tujuan, yaitu kewusulan pada Allah. Silahkan yang memakai thariqah itu, thariqah ini silahkan, gak usah tukaran, ya, gak usah tukaran. Sing penting bagaimana caranya ketika Anda solok itu bisa dipastikan wusul pada Allah. Itu aja. Cuman kalau boleh saya kasih nasihat, selama ruhaniyah kita itu belum melepaskan sifat basariyah, rumus mengatakan tidak akan pernah sampai pada Allah. Udah, ini rumus. Jadi sirat, jalan adalah seluruh aktivitas yang dihadapkan Allah, baik di dalam aktivitas sholat maupun luar sholat, itu semua thariqah, itu semua sirat. Anda bisa untuk sampai pada Allah harus mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dikatakan dalam surat Az-Zukhruf, Allah katakan, sesungguhnya Allah ini Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya Allah adalah hidup. Kalau imanmu sudah pada hidup, itu wujudnya Allah, maka fa'buduh, arahkanlah ruhaniyahmu terhadap yang kosong yang disebut ana. Hadza utawi iki menghadap terhadap ana iku sirat, jalan mustaqim kang jejeg. Inilah hakikatnya siratul mustaqim. Anda di dunia ini sudah bertemu Allah di segala hal aktivitas. Tentunya prosesnya tidak lepas dari sirul asrar. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semua apa yang telah diberikan Allah terhadap kita pada kesempatan malam hari ini sebagai muqaddimah kita dalam berjudul Kembalilah Kau pada Allah,
menjadikan satu ilmu yang barokah dan manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah.